Baik, sekali lagi selamat malam. Seperti yang sudah disampaikan oleh Saudara Alex, 1 bulan ini kurang lebih kita akan mempelajari suatu topik yang penting ya untuk kita semua dengan judul besar atau seri kedatangan Tuhan atau kedatangan Yesus. Di mana malam ini dan malam depan, malam Selasa depan kita akan belajar mengenai kedatangan Tuhan yang pertama. Kita beri judul Anak Domba Mesias. Jadi malam ini kita akan belajar dengan judul Anak Domba Mesias. Selasa depan Anak Domba Mesias bagian kedua, dan selanjutnya materi yang selanjutnya mengenai kedatangan Tuhan yang berikutnya. Baik, menurut buku Amos pasal yang ketiga ayat 7, Tuhan selalu memberitahukan rencananya atau keputusannya melalui perantarannya para nabi, melalui perantaran nabi. Ya, jadi dia selalu memberitahukan maksud rencana-rencana Tuhan melalui nabi-nabinya atau messengernya, ya, atau juru bicaranya. Namun kita juga bisa melihat dari pelajaran malam ini bagaimana Tuhan memberitahukan rencananya, khususnya topik malam ini adalah kedatangan yang pertama atau anak domba sebagai Mesias, tidak juga melalui perantara nabi, tapi ya dituliskan dalam Alkitab melalui nabi, dituliskan, tapi yang adalah perkataan Tuhan sendiri. Ya, jadi malam ini kita akan membagi pelajaran ini menjadi dua subtopik, dua inti. Yang pertama adalah nubuatan, ya, nubuatan tentang kedatangan Tuhan yang pertama, yaitu sebagai anak domba Mesias, dan penggenapannya. Jadi kita akan melihat apakah ada nubuatan, pemberitahuan, dan bagaimana ini digenapi. Dan teman-teman, saudara, saya rindu kita semua boleh membuka Alkitab. Kalau di jalan ada Alkitab atau Alkitab aplikasi yang ada di handphone juga boleh. Dan co-host akan bantu juga untuk kirim ayat Alkitabnya di kolom chat. Jadi kalau tidak ada Alkitab atau tidak bisa buka Alkitabnya, bisa lihat di kolom chat. Ayat-ayat akan dituliskan oleh co-host di kolom chat. Ya. Dan malam ini karena waktu kita terbatas artinya kita mau betul-betul memanfaatkan waktu yang ada untuk mempelajari hanya dari Alkitab, firman Tuhan. Saya sangat mengurangi narasi sebagai penyampaian dalam penyampaian, tapi lebih banyak kita melihat langsung dari firman Tuhan Alkitab terkait topik malam hari ini, kedatangan Tuhan yang pertama, yaitu anak domba sebagai Mesias. Baik, yang pertama adalah apakah dinubuatkan, ya? Apakah ada nubuatan tentang kedatangan Tuhan yang pertama sebagai anak domba Mesias? Mari kita buka ayat yang pertama di dalam buku Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang Tuhan selalu menyampaikan maksudnya, rencananya melalui perantaraan nabinya. Namun di dalam buku Kejadian, persisnya di Eden, Taman Eden, Tuhan berbicara langsung dalam rangka menyampaikan rencana kedatangannya. Yang pertama tadi kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, ya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan perempuan, ya, keturunan Hawa akan meremukkan kepala si ular, namun ular akan meremukkan tumit si keturunan perempuan. Ya, nanti saya akan jelaskan di dalam penggenapannya bagaimana ini adalah sebuah pemberitahuan tentang kedatangan Tuhan yang pertama. Melalui ayat ini ada cerita bahwa nanti keturunan Hawa akan menginjak kepala ular, dan ular itu akan keturunan ular itu akan menggigit tumitnya. Jadi ada nubuatan tentang peristiwa ini, peristiwa di mana anak manusia, anak Hawa, keturunan Hawa akan menginjak kepala ular dan ular sedang menggigit tumitnya. Ini Tuhan sendiri yang berkata kepada ular dan kepada perempuan itu atau peristiwa di Eden. Lalu ayat yang kedua di dalam pasal yang sama, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21, di sini Tuhan tidak mengatakan, tidak memberitahukan dalam perkataan di dalam buku pasal 3 ini nubuatan tentang kedatangan Tuhan
anak domba Mesias, tapi dia memberitakannya melalui tindakan. Setelah manusia berdosa, mereka merasa telanjang karena kehilangan kemuliaan Allah, pakaian kemuliaan Allah, sehingga mereka membuat pakaian atau penutup badannya dari menyemat daun pohon ara. Tapi Tuhan tidak izinkan, tidak bisa menggunakan itu. Lalu Tuhan di ayat 21 pasal 3 dari buku Kejadian, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi Tuhan melakukan satu tindakan, membuat pakaian dari kulit binatang, lalu memakaikannya kepada manusia. Jadi nubuatan tentang sesuatu yang mati. Jadi kalau dibuat pakaian dari kulit binatang, artinya ada binatang yang harus mati dibunuh. Itu tidak dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Jadi Tuhan melakukan satu tindakan yang merupakan pemberitahuan tentang nubuatan, ya, untuk menyelamatkan manusia dari akibat dosanya harus ada kematian, harus ada korban. Ya, jadi di dalam buku Kejadian pasal 3 atau di Eden sendiri, Taman Eden, kita melihat ada nubuatan disampaikan. Satu, Tuhan berkata dalam Kejadian 3:15, dan kedua, Tuhan bertindak, dan keduanya ini adalah sebuah pemberitahuan akan nubuatan. Ini yang saya tadi sampaikan, Tuhan memberitahunya langsung, tidak melalui perantaraan nabi, walaupun cerita ini ditulis oleh Nabi Musa di dalam buku Kejadian, tepatnya pasal 3. Lalu kita melihat yang disampaikan oleh para nabi juga di dalam buku Perjanjian Lama. Kita buka Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Buku Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Firman Tuhan, Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Allah beserta kita, atau beserta kita Allah, arti dari Immanuel. Kita tahu ini adalah nubuatan bagaimana Tuhan akan membuahi anak perempuan, seorang perempuan ini, ya, yaitu adalah Maria, dengan pekerjaan Roh Kudus, sehingga akan melahirkan anak yang dijanjikan ini, ya. Jadi ini ada nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Masih dari buku Yesaya, kita buka pasal yang ke-53. Buku Yesaya pasal yang ke-53. Nabi Yesaya juga menyampaikan nubuatan tentang kedatangan Tuhan yang pertama sebagai anak domba Mesias dalam bentuk pelayanan, ya, dalam rangka pelayanannya. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal yang 53 ayat yang 5 sampai ke-7. Saya bacakan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 7, dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dan kalau kita baca seterusnya, masih ada lagi cerita atau nubuatan tentang anak domba ini yang akan datang ini, ya. Jadi kita sudah lihat ada nubuatan tentang rencana kedatangan Tuhan yang pertama dari buku Kejadian, yaitu di Taman Eden, dan disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ada banyak nubuatan lain, tapi saya hanya ambil beberapa dari Perjanjian Lama. Yesaya pasal 7, Yesaya pasal 53, dan satu lagi kita akan lihat dari buku Daniel pasal yang ke-9. Jadi tadi sudah disampaikan seperti anak domba yang keluh, ya, sebagai anak domba yang keluh. Dan kita lihat Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Buku Daniel pasal 9 ayat yang ke-25. Kita lihat Daniel pasal 9 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, ya, atau yang anointed one, ya, yang diurapi, ya. Ini bahasa lain dari kata Mesias.
atau Christ yang diurapi ya, yang diasingkan. Seorang raja ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya tetapi di tengah-tengah kesulitan. Jadi kita lihat Nabi Daniel juga menyampaikan nubuatan atau informasi tentang kedatangan seseorang yang diurapi, ya, yang diurapi. Lalu kita boleh baca ayat yang ke-26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi tadi, ya. Padahal dia tidak ada salahnya apa-apa, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu dan selanjutnya. Saya hanya menggarisbawahi bahwa yang diurapi tadi akan disingkirkan padahal tidak ada salah apa-apa. Jadi nubuatan Daniel pasal 9 ayat 25 dan 26 sama dengan nubuatan tadi dari buku Yesaya pasal 53, ya, bahwa dia akan menanggung kejahatan atau kesalahan dari orang-orang yang ditanggungnya. Oke, jadi kalau kita melihat ayat-ayat dari Perjanjian Lama, dari buku Kejadian pasal 3 ayat 15, ayat 21, Yesaya pasal 7, 14, Yesaya pasal 53, Daniel pasal 9, ada nubuatan atau pemberitahuan tentang kedatangan seseorang, ya, yang dengan simbol anak domba, tapi yang diurapi. Anak domba yang tugasnya sebagai Mesias, ya, anak domba yang diasingkan, ya, yang diasingkan atau sebagai Mesias. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan melihat, kita sudah lihat ada nubuatannya, dan malam ini kita akan lihat pelajaran selanjutnya adalah bagaimana nubuatan ini digenapi. Bagaimana nubuatan ini digenapi. Dan saya senang untuk melihat dari Alkitab di dalam buku Perjanjian Baru atau kitab Perjanjian Baru. Mari kita buka buku Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Buku Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Mungkin kita bisa baca dari ayat yang pertama dulu. Ya, saya bacakan ayat yang pertama. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kita baca ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu adalah Allah, tadinya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan sekarang firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini kita bisa lihat ada hubungannya dengan tadi Yesaya pasal 7 ayat 14 yang diberi nama Immanuel, Allah beserta kita atau berserta kita Allah. Jadi ini digenapi di dalam Perjanjian baru ya. Yohanes mencatat bagaimana firman ini menjadi manusia dan ada di antara kita atau dia diam di antara manusia. Nah, di dalam ayat yang ke-29, ya, Rasul Yohanes menceritakan lebih lanjut bagaimana waktu dia menuliskan, apa maksud dia menuliskan firman menjadi manusia dan diam di antara kita, ada di antara manusia. Ayat 29 dari buku Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Jadi tidak hanya Yohanes memberikan sebuah narasi atau perkataan bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita, dia juga memberikan informasi atau menyatakannya pada saat dia melihat Yesus, dia katakan inilah dia anak domba Allah yang menanggung dosa dunia, dosa manusia. Ya, jadi kita melihat nubuatan tadi yang disampaikan di Perjanjian Lama ya digenapi dalam Perjanjian Baru melalui testimoni atau kesaksian dari Rasul Yohanes. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Kalau tadi kesaksian dari Yohanes sendiri, kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Sekarang Yesus sendiri yang menyampaikan sebuah kesaksian, ya.
Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Ini Yesus berkata, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia sudah turun dari sorga. Jadi nubuatan tentang kedatangan Tuhan yang kita bahas malam ini, kedatangan yang pertama, yang tadi disebut oleh Yohanes sebagai anak domba, ya sebagai anak domba, dan Yesus sendiri bilang bahwa aku sudah turun dari sorga sesuai dengan kehendak Bapa yang mengutus Yesus, mengutus Tuhan. Ya, mengutus Tuhan Yesus kita. Jadi kita melihat nubuatan digenapi. Lalu saya mau kita melihat di dalam buku Matius 16, ya, Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 sampai ke ayat yang ke-17. Matius 16 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Matius pasal 16 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Ayat 14 jawab mereka, ada yang mengatakan, jadi Yesus bertanya kepada murid-murid, lalu murid-murid menjawab di ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi Yesus tanya ke murid-murid, kalau ada orang tanya tentang aku, siapa aku, apa kata orang-orang, gitu ya. Kata jawab murid-murid, ada yang bilang dia Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, seperti itu. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, itu kata orang, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat yang ke-26, ayat yang ke-16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi kita tadi bisa melihat bahwa ada nubuatan tentang anak domba, dan itu digenapi dengan pernyataan dari Yohanes waktu dia melihat Yesus bilang ini adalah anak domba, dan pada saat Yesus bertanya kepada murid-murid, murid-murid menjawab bahwa engkau adalah Mesias, ya, anak domba yang juga disebut sebagai Mesias. Nah, mari kita lihat hubungan antara anak domba yang dinubuatkan tadi sebagai penanggung, ya, penanggung akibat kesalahan kita, dia menanggung bilur-bilur akibat kesalahan kita, dia yang menanggung menderita. Tadi dibilang yang diurapi ini disingkirkan bukan atas kesalahan dia. Kita lihat bagaimana anak domba yang adalah Mesias ini menjalankan tugasnya, karena tadi Yesus bilang aku diutus, ya. Tadi dibilang aku diutus oleh Bapa. Ya, mari kita buka Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-26. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-26. Lukas pasal 24 ayat yang ke-26. Buku Lukas mencatatkan kesaksian tentang Yesus seperti ini. Lukas pasal 24 ayat yang ke-26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Ya. Jadi Mesias yang diurapi itu memang dinubuatkan, sudah direncanakan untuk mengalami suatu penderitaan atau menanggung sesuatu. Yang tadi kita baca nubuatan tentang anak domba Mesias ini adalah untuk menggantikan posisi kita atau manusia yang punya kesalahan, ya, yang punya dosa. Ya, dia mengambil alih, ya, mengambil alih tempat atau posisi itu yang harusnya adalah untuk kita, tapi dia mengambil alih. Nah, baik. Jadi kita sudah melihat bagian yang pertama dari pelajaran malam hari ini, kedatangan Tuhan yang pertama, anak domba Sang Mesias itu, bagaimana sudah dinubuatkan, bahkan sejak Eden sudah dibuatkan melalui perkataan Tuhan sendiri. Yang tadi bilang keturunannya, keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular, dan keturunan ular akan menggigit tumitnya. Lalu Tuhan bilang, lalu Tuhan juga bertindak membuat pakaian dari kulit binatang, yang artinya ada binatang yang harus dikorbankan supaya manusia itu tidak telanjang, ya. Dan disampaikan bahwa akan ada Immanuel, akan ada orang yang menanggung kesalahan kita, lalu anak domba yang
datang firman yang menjadi manusia, lalu Yohanes melihat inilah anak domba itu, dan murid-murid, dan bahkan kalau kita bisa melihat di Alkitab ada banyak yang menyatakan bahwa inilah Mesias gitu ya, dan Yesus bilang jangan kasih tahu orang kalau aku adalah Mesias gitu ya. Dan kita melihat jadi jelas hubungan antara anak domba ya yang diurapi atau yang menjadi Mesias itu. Ya, Kristus itu menjadi Mesias itu. Dan penggenapannya adalah kedatangan Yesus yang pertama. Ya, anak domba Mesias, kedatangan Yesus yang pertama, kedatangan Tuhan yang pertama. Nah, baik, kita akan masuk ke bagian yang kedua, bagian dari terakhir pada pelajaran pada malam hari ini, tujuan dari kedatangan yang pertama. Jadi kita sudah lihat nubuatannya, pemberitahuannya, dan kita sudah lihat bagaimana ini digenapi, ya. Dan kita mau tahu, ya, pelajaran malam ini kita akan sambung dengan tujuan kedatangan yang pertama, ya, tujuan dari kedatangan yang pertama. Nah, untuk itu saya mau kita membuka satu ayat yang mungkin sangat familiar, sering kita dengar, yaitu buku Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Seringkali kita ingat yang ke-16, tapi saya mau juga kita baca ayat yang ke-17 pada malam hari ini. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Saya baca Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke. Dan ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Teman-teman, saudara-saudara, saya mau kita perhatikan ada dua kata perintah atau tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada anaknya ini. Kalau di ayat 16 kita bisa melihat dia dikaruniakan. Karena Tuhan kasih, Tuhan mengaruniakan. Jadi dikaruniakan anak ini. Di ayat yang ke-17, Allah mengutus anaknya. Jadi malam ini kita akan belajar tujuan dari kedatangan yang pertama. Saya mau ambil garis besarnya untuk dikaruniakan dan diutus, atau diutus dan dikaruniakan. Secara garis besar ini adalah suatu misi yang sama, tapi kita mau melihat ada benang merah atau ada sebenarnya misi yang tersendiri, walaupun ini satu rangkaian rencana penyelamatan, tapi punya maksud dan tujuan masing-masing dari maksud diutus dan dikaruniakan, ya, diutus dan dikaruniakan. Nah, malam ini kita akan melihat bagian yang pertama, apa maksudnya yang diutus. Ya, tadi Yesus juga bilang ya, tadi dalam Yohanes pasal 6 ayat yang 38, aku turun dari sorga diutus Bapa, ya, untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus, ya, mengutus. Jadi dia diutus oleh Bapa sesuai kehendak Bapa, turun dari sorga untuk diutus, gitu ya. Mari kita lihat apa maksudnya diutus. Saya mau kita buka Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Saya baca Roma 8 ayat yang ke-3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi kalau kita lihat ayat ini sebenarnya memberikan informasi ataupun interpretasi bahwa tidak mungkin hukum Taurat itu dilakukan oleh daging, oleh manusia, karena kecenderungan manusia ini sejak Adam adalah berbuat dosa. Artinya dosa adalah menurut 1 Yohanes 3 ayat 4 adalah dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah ini. Tapi Tuhan sudah mengutus anaknya, ya, dalam daging seperti manusia yang serupa seperti daging, tapi dia melakukan hukum Taurat ini. Ya, dia melakukan hukum Taurat ini dengan sempurna. Dia mengutus untuk anaknya ini untuk melakukan itu. Mari kita buka Roma 5 ayat yang ke-19. Kita mundur 2 pasal. Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Kita lagi belajar tujuan kedatangan Tuhan yang pertama sebagai anak domba Mesias. Ya, tujuan yang pertama adalah diutus. Ya, diutus. Nah, diutus untuk apa? Tadi kita sudah lihat di Roma 8 ayat yang ke-3, kita sekarang lihat Roma 5 ayat yang ke-19. Roma 5 ayat yang ke-19,
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, jadi karena satu orang tidak taat, semua orang jadi berdosa. Kita tahu itu Adam. Ya, karena Adam kita semua menjadi keturunan orang berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Kita tahu itu Yesus, yang sering juga disebut sebagai Adam kedua, gitu ya. Karena dia mengambil rupa, bentuk, dan kemanusiaan daging yang serupa. Tadi kita baca di Roma 8, yang sama. Tapi daging atau manusia yang sebelumnya tidak sanggup, tidak berdaya, karena sudah jatuh, melanggar. Tapi yang ini, yang diutus ini, anak Allah yang diutus ini, anak domba Mesias ini, diutus untuk melakukan hukum itu sempurna. Ya, satu ayat lagi kita mau lihat dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Matius pasal 5 ayat yang ke-17, Yesus sendiri yang mengatakan ini. Matius pasal 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi ayat ini juga berhubungan dengan ayat yang tadi kita baca, Roma 8 ayat 3, Roma 5 ayat 19, bahwa Yesus datang, anak domba Mesias ini datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Teman-teman, kata menggenapi di sini di dalam tulisan asli Ibraninya atau tulisan asli Alkitab di Perjanjian Baru, ya, ini ditulis dengan kata pliro, pliro yang juga berarti execute. Jadi kata menggenapi ini bukan genap menjadi sempurna karena hukum itu sempurna, tapi dia datang menggenapinya, maksudnya dia mengeksekut, dia melaksanakannya. Jadi Tuhan datang bukan untuk menghapus, tapi untuk melaksanakannya. Pliro, ya, atau tulisan aslinya ditulis dengan kata pliro, artinya untuk melaksanakannya, to execute. Jadi inilah yang kita bisa dapat pelajaran tadi Yohanes 3 ayat yang ke-17, tidak hanya dikaruniakan, Yohanes 3 ayat 16 dikaruniakan, tapi juga diutus. Dan tadi kita sudah lihat di dalam Roma 8 ayat 3 bahwa mengutus anaknya untuk menang atas hukum. Menang atas hukum artinya melaksanakan hukum secara sempurna. Yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pertama, Adam, tidak taat, tapi karena Tuhan Yesus, dia harus turun menjadi manusia, diutus sebagai anak domba, Mesias, dan melaksanakan hukum ini dengan sempurna. Baik, itu tujuan yang pertama, kedatangan Tuhan yang pertama. Diutus untuk apa? Untuk melaksanakan sempurna, taat kepada kehendak Bapa, yaitu penurutan pada hukum Allah. Yang kedua tadi, dikaruniakan. Dikaruniakan artinya dikorbankan. Dikaruniakan atau dikorbankan. Mari kita buka, tadi kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6. Saya mau kita baca satu kali lagi. Apa maksudnya dikaruniakan, dikorbankan? Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6. Tujuan kedatangan Tuhan yang pertama, sebagai anak domba Mesias. Tujuan yang kedua, tadi yang pertama sudah kita bahas, tujuannya untuk diutus, untuk melakukan sempurna, taat yang sempurna. Sekarang tujuan yang kedua, kita lihat Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saya mau kita perhatikan ini, bahwa Tuhan menimpakan kejahatan kita kepadanya. Jadi Yesus tidak melakukan kejahatan, tapi kejahatan yang kita lakukan itu ditimpakan kepadanya, bukan berarti dia melakukan kejahatan. Jadi dia tadi sudah taat sempurna, ya, melaksanakan hukum. Dia datang bukan untuk meniadakan, dia datang untuk menggenapi, pliro atau execute, melaksanakannya dengan sempurna. Tapi kejahatan atau kesalahan kita, dosa kita ditimpakan kepadanya. Jadi bukan sesuatu yang dia commit, yang dia lakukan, tapi dia tidak lakukan, tapi punya kita diberikan, ditimpakan kepada. Dan yang melakukan itu kita baca 6 tadi, Tuhan yang menimpakan kepadanya. Jadi ini maksudnya dikorbankan, dikaruniakan. Tuhan mengaruniakan, Tuhan mengorbankan anaknya dengan cara apa? Punya kita, kesalahan kita ditimpakan kepada Yesus. Ya, mari kita lihat di dalam 2 Korintus 5,
2 Korintus 5 ayat yang ke-19. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Sekarang kita sedang membahas tujuan kedatangan Tuhan yang pertama, Yesus, ke dunia ini sebagai anak domba Mesias. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Saya baca, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Ya, oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, kita, pelanggaran manusia. Tidak diperhitungkan. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, Rasul yang menulis ayat ini, ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Jadi Tuhan mau info kita melalui tulisan Rasul ini. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karena Allah mau mendamaikan dirinya dengan kita melalui Kristus. Ayat 21. Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuat Tuhan Bapa menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi ini lebih jelas lagi ya. Kalau tadi di dalam Yesaya 53 ayat 6 Tuhan menimpakan kesalahan kita kepada Yesus, di sini disampaikan bahwa Yesus tidak mengenal dosa, tapi dosa kita ditimpakan kepada Yesus supaya kita jadi benar. Jadi ini yang dimaksud dengan dikaruniakan atau dikorbankan. Ya, kalau tidak ada Yesus yang dikaruniakan atau dikorbankan atau menjadi tempat atau subjek yang menanggung kesalahan kita, maka kita akan menanggung itu. Saudara dan saya mati karena upah dosa ialah maut. Tapi karena Yesus yang ditimpakan, dia tidak mengenal, tidak melakukan dosa, tapi punya kita ditimpakan, makanya kita hidup, kita jadi benar. Yesus yang menanggung itu. Ya, satu ayat lagi menjelaskan bagaimana tujuan Tuhan yang pertama, kedatangan Tuhan yang pertama ini, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5. Ini Rasul yang sama, Rasul Yohanes menuliskan. Wahyu pasal 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, jadi dia mati ya karena kita, dan berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi karena darah Yesus itu melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Kenapa? Dosanya tadi ditanggung oleh Yesus, ditimpakan kepada Yesus. Jadi saudara, teman-teman, kita sudah melihat malam ini bagaimana kedatangan Tuhan yang pertama dinubuatkan, ya, diberitakan, disampaikan, lalu itu digenapi, ya, digenapi sebagai anak domba, sebagai Mesias yang diurapi, dengan tujuan tadi kita sudah lihat yang pertama diutus sebagai apa? Sebagai teladan, sebagai pelaksana hukum yang sempurna, taat yang sempurna, karena manusia yang pertama sampai Tuhan datang yang pertama tidak ada yang bisa, lalu Tuhan harus diutus ya untuk melaksanakan sempurna. Kemudian selain diutus untuk melakukan sempurna penurutan kepada hukum Allah, dia juga menjadi korban. Ya, menjadi korban karena upah dosa ialah maut. Harusnya kita mati, harusnya kita yang menanggung itu, tapi dia mengambil, dia ditimpakan kepada dia semua kejahatan atau kesalahan kita. Sehingga dia menjadi korban, dikaruniakan, dikorbankan. Jadi itulah dua tujuan utama kedatangan Tuhan yang pertama. Ya, diutus sebagai pelaku firman yang taat, sempurna, dan juga menjadi penebus, ya, penjamin, ya, dikorbankan untuk kita. Nah, sebagai bagian terakhir pelajaran malam ini, saya mau kita melihat penggenapan nubuatan yang tadi kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular itu, dan keturunan ular itu akan mematuk tumitnya. Bagaimana cerita ini digenapi? Ya, atau nubuatan ini digenapi. Ini adalah nubuatan, kenapa saya bilang tadi nubuatan? Karena ini digenapi, ini adalah satu pemberitaan karena ini terjadi, terlaksana. Mari kita lihat. Saya mau kita semua mundur dulu ke 1 Samuel pasal 17. Teman-teman pasti ingat cerita tentang
Daud melawan Goliat. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-54. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-54. Jadi kita tahu Daud versus Goliat dan Daud menang. Ya, Daud menang lawan Goliat. Ayat yang ke-54 ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu. Jadi Goliat yang sudah jatuh, kena batu alih-alih, lalu dipancung kepalanya, dipenggal ya, dan membawanya ke Yerusalem. Kita tahu perperangan antara Israel dan Filistin ini terjadi di lembah Tarbantin. Ya, di lembah Tarbantin, tapi begitu Daud mengalahkan Goliat, dia pancung kepalanya dan dibawa ke Yerusalem. Ya, dibawa ke Yerusalem. Ya, atau dibawa ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara, teman-teman, kita tahu bahwa Yesus mati atau disalibkan di Bukit Golgota. Saya belum belajar lebih dalam apakah ada hubungannya nama Goliat dengan Golgota yang adalah Bukit Tengkorak, artinya Bukit Tengkorak, ya Kalvari Bukit Tengkorak, yang memang ada cerita bahwa Daud membawa kepala atau tengkorak Goliat ini ke Yerusalem, tapi tidak dibilang di kemana ya. Tapi mari kita lihat ada hubungannya seperti apa. Dan kalau kita lihat seringkali Yesus disebut anak Daud. Ya, Yesus sering disebut anak Daud. Ya, Yesus anak Daud. Ya. Nah, mari kita lihat Matius 27 ayat yang ke-50. Matius pasal 27 ayat yang ke-50 ada cerita pada saat Yesus disalib, detik-detik dia mau mati, ya, menghembuskan nafas terakhirnya. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-50 sampai 51. Matius pasal 27 ayat yang ke-50 dan 51. Saya baca Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Mati. Ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, bukit-bukit batu terbelah. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mari kita buka Ibrani 2 ayat 14. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Kita sedang melihat penggenapan dari perkataan Tuhan di Eden. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular itu dan ular itu memanggut tumitnya. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14, firman Tuhan, karena anak-anaknya itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, yakni Yesus, mendapat bagian dalam keadaan mereka, menjadi sama seperti manusia, supaya oleh kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi ketika Yesus mati oleh karena kematiannya, waktu itu juga ia memusnahkan iblis. Perhatikan kata memusnahkan, ya. Jadi kematian Yesus memusnahkan iblis. Nah, satu ayat lagi 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Jadi kalau tadi kita baca di Ibrani bahwa kematian Yesus memusnahkan iblis atau mengalahkan iblis, 1 Korintus 15 ayat yang ke-25. 1 Korintus 15 ayat yang ke-25 dan 26. 1 Korintus 15 ayat 25-26, saya baca ayat 25, karena ia, Tuhan, Yesus, harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Meletakkan musuhnya di bawah kakinya. Ya, perhatikan tadi ular itu di tumitnya, kepala ular itu di tumitnya. 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut di kaki Yesus. Ya, jadi kalau kita lihat tadi nubuatan cerita bahwa keturunan Hawa akan ada manusia yang meremukkan kepala ular itu, walaupun saat itu ular itu sedang berusaha memanggut tumitnya, tapi sebenarnya bukan ular itu memanggut tumitnya, tapi sebenarnya tumit itulah yang meremukkan kepala ular itu. Dan kita lihat tadi dalam Ibrani 2:14, kematian Yesus itulah yang mengalahkan setan. Di dalam 1 Korintus 15, kematian Yesus itulah waktu dia
ditaruh musuh-musuh di bawah kakinya. Itulah yang mengalahkan maut atau si setan itu. Itu makanya tadi kita lihat cerita di dalam Matius 27, waktu Yesus bilang Yesus menyerahkan nyawanya, dia mati, terjadi gempa di bukit Golgota, bukit tengkorak, kepala, yang adalah merupakan penggenapan simbol dari kepala ular itu. Jadi setan berhasil mengalahkan Tuhan dengan membunuh Yesus, padahal bukan dibunuh, tapi Yesus memang menyerahkan dirinya. Yesus bukan terbunuh. Kalau terbunuh berarti nggak mengorbankan diri ya. Jadi memang dia rela. Dia mengorbankan dirinya, tapi dengan kematiannya itu, salib di Golgota itu, yang kepala dari ular itu seolah-olah memanggut, tapi sebenarnya kaki itulah yang meremukkan kepala si ular itu. Kejadian 3 ayat 15 digenapi dari peristiwa ini. Dan setan kalah di salib, di peristiwa salib. Baik, sebagai penutup. Saudara-saudara, kesimpulan dari kedatangan Tuhan yang pertama, anak domba Mesias, Yesus sebagai anak domba yang diurapi, yang menjadi Mesias itu adalah untuk, yang pertama, untuk hidup tanpa dosa, karena tadi taat sempurna, supaya dia bisa menjadi penebus kita. Saya ulangi, dia harus hidup sempurna, ya, taat sempurna, tanpa dosa, supaya dia layak menjadi penebus kita. Nah, yang kedua, tujuan dari kedatangan Tuhan yang pertama untuk mati jadi penebus dosa. Jadi kedua hal ini berhubungan. Tidak bisa Yesus menjadi penebus dosa kita kalau dia tidak menjadi domba yang sempurna, manusia yang sempurna. Bagaimana orang buta menuntut orang buta? Bagaimana orang yang memang masih bergumul dengan dosa mau menolong orang yang berdosa? Jadi Yesus datang diutus sebagai orang yang hidup sempurna tanpa dosa supaya bisa menebus kita dari dosa. Jadi kedua hal ini sangat berhubungan, dan itulah menjadi pelajaran bagi kita tentang tujuan kedatangan Tuhan yang pertama yang dinubuatkan, diberitakan, dan digenapi. Dan yang pertama tadi, tujuan yang pertama tadi untuk menjadi hidup tanpa dosa adalah untuk menjadi teladan. Jadi nggak cuma sebagai dia mendemonstrasikan dia bisa taat sempurna kepada hukum Allah, tapi itu menjadi teladan bagi kita. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Ya, hanya dia melakukan seperti, tapi itu menjadi teladan. Untuk kita juga bisa apa? Menurut sempurna kepada kehendak Bapa atau hukum Tuhan. Karena Yesus sudah mendemonstrasikan, dia sudah plero, execute, melaksanakan, menjadi teladan. Dan yang kedua, dia mati menebus kita, itu juga untuk menjadi teladan bagi kita. Kenapa? Itu adalah demonstrasi kasih Allah yang sempurna itu. Tidak mementingkan dirinya, dia mengorbankan dirinya. Itu pun menjadi teladan bagi kita, saudara-saudara, teman-teman. Bagaimana kita akan belajar menjadi serupa seperti Kristus, memiliki kasih yang agape itu. Kasih yang selfless, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Baru itu kasihlah sesama manusia. Nggak ada dibilang baru habis itu kasihi dirimu sendiri. Jadi inilah sifat Allah yang Tuhan mau jadi teladan bagi kita. Jadi yang pertama, Tuhan mau kita meneladani Yesus sebagai anak domba Mesias yang menurut kepada hukum yang sempurna. Dan kedua, menjadi korban, tapi bukan kita mengorbankan diri kita, tapi kita akan mempraktekkan kasih Allah yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Nah, semoga pelajaran malam hari ini yang saya coba bawa sangat singkat karena waktu, artinya kita mau lebih efektif, efisien, kita melihat langsung dari kronologi atau cerita Alkitab, bagaimana kedatangan Tuhan yang pertama dinubuatkan, diberitakan, digenapi, dan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan besar, bermanfaat bagi kita, tidak hanya menebus, menanggung dosa kita, tapi juga hidup sempurna untuk kita teladani, dan mati, mengorbankan dirinya, mendemonstrasikan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri juga untuk kita teladani sebagai pengikut Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan Selasa depan kita akan lanjutkan dengan pelajaran bagaimana kedatangan Tuhan yang pertama ini hubungannya dengan kondisi atau perilaku umat-umat Tuhan di zaman itu. Ya, di zaman itu. Bagaimana terjadi kesalahpahaman tentang kedatangan yang pertama, bagaimana kedatangan pertama itu diterima atau ditolak. Semoga kita semua boleh ketemu lagi Selasa depan, kita lanjutkan pelajaran tentang kedatangan Tuhan yang pertama, anak domba Mesias. Sekian pelajaran pada malam hari, semoga menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Amin. Amin.
Baik, terima kasih Saudara Raymond untuk pelajaran yang diberikan malam hari ini. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada, saya coba copy paste dulu ya. Sudah ada 2 pertanyaan tadi yang masuk sejauh ini. Selebihnya kalau masih ada yang mau bertanya nanti boleh di chat ke MC. Sebentar saya kirim pertanyaannya.